Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah dengan NIM L021231013 ingin mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul Pengaruh Toksisitas Limbah Deterjen Terhadap Daging Kerang Darah Anadara granosa di Pulau Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Pencemaran perairan oleh limbah domestik khususnya deterjen semakin menjadi perhatian karena dampaknya terhadap ekosistem laut dan organisme akuatik. Deterjen mengandung surfaktan dan senyawa kimia toksik yang dapat mengganggu fungsi biologis organisme, baik secara langsung maupun melalui akumulasi dalam jaringan. Kerang darah atau disebut Anadara granosa sebagai biota bentik dan filter feeder rentan terhadap akumulasi toksik tersebut. Pulau Kodingareng di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar merupakan wilayah pesisir padat penduduk yang terpapar limbah rumah tangga. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh toksisitas limbah deterjen terhadap kualitas biologis kerang darah sebagai indikator kondisi lingkungan perairan setempat. Adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana pengaruh limbah deterjen terhadap kandungan biokimia atau kualitas daging kerang darah atau Anadara granosa, dan yang kedua, seberapa besar tingkat akumulasi zat toksik dari deterjen pada daging kerang darah di lokasi penelitian. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis pengaruh toksisitas limbah deterjen terhadap kondisi daging kerang darah secara biologis dan kimia. Yang kedua yaitu menentukan tingkat akumulasi bahan berbahaya, misalnya sulfaktan, fosfat, dan logam berat dalam daging kerang darah akibat paparan deterjen. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama, sebagai acuan dalam pemantauan kualitas lingkungan perairan melalui bioindikator kerang darah. Yang kedua yaitu memberikan informasi ilmiah bagi masyarakat dan pemerintah daerah terkait dampak pencemaran deterjen terhadap biota laut dan keamanan konsumsi hasil laut. Melangkah ke tinjauan pustaka. Menurut Suryanti et al. 2018, kerang darah merupakan Mollusca bivalvia yang banyak ditemukan di perairan dangkal berlumpur dan merupakan filter feeder. Organisme ini sering digunakan sebagai bioindikator karena kemampuannya menyaring air dan mengakumulasi polutan di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, limbah deterjen. Deterjen rumah tangga mengandung bahan aktif seperti surfaktan, fosfat, dan senyawa tambahan lainnya. Surfaktan dapat mengganggu membran sel organisme dan menurunkan kadar oksigen terlarut di perairan. Dalam jangka panjang, residu deterjen dapat mengakibatkan akumulasi bahan toksik dalam jaringan organisme akuatik. Selanjutnya, pengertian dari toksisitas dan bioakumulasi. Toksisitas merupakan kemampuan suatu bahan untuk menyebabkan kerusakan atau gangguan pada organisme hidup. Bioakumulasi adalah proses penumpukan zat kimia dalam organisme dari lingkungan atau melalui rantai makanan. Pada organisme laut seperti kerang, bahan toksik dari deterjen dapat terakumulasi di jaringan lunak dan berdampak pada kualitas konsumsi. Melangkah ke metode penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di wilayah perairan Pulau Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah pesisir yang potensial terkontaminasinya limbah domestik. Selanjutnya, variabel penelitian yang pertama yaitu variabel bebas, seperti konsentrasi limbah deterjen, misalnya dari 0 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan 20 ppm. Yang kedua, variabel terikat, seperti kualitas daging kerang darah yang diukur berdasarkan parameter toksikologi dan biokimia. Dan yang ketiga itu variabel kontrol, meliputi suhu air, salinitas, pH, oksigen terlarut. Adapun parameter yang diukur yaitu yang pertama, kandungan surfaktan dalam jaringan kerang menggunakan metode MBHS, Methylene Blue Active Substances. Dan yang kedua yaitu parameter fisiologis daging kerang, meliputi berat basah, warna, dan tekstur. Lalu yang ketiga yaitu parameter lingkungan, meliputi suhu, pH, salinitas, dan oksigen terlarut. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama itu ANOVA, Analysis Variance, untuk melihat perbedaan antar perlakuan. Yang kedua yaitu uji lanjut Turki jika ANOVA menunjukkan hasil signifikan. Dan yang ketiga yaitu korelasi atau Pearson untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi deterjen dan parameter biologis. Cukup sekian hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.